Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Surya Almar, APTMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia. Sebelumnya, izin untuk perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan memaparkan materi tentang biokimia enzim. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota saya. Saya Pada Ainun Satia selaku moderator dan kedua teman saya yang lainnya yaitu Ayu Wahyuni dan Muhammad Rizky. Untuk memulai pemaparan pertama akan disampaikan oleh Ayu Wahyuni. Kepadanya saya persilakan. Ya, terima kasih Teh Padia. Di sini saya akan menjelaskan tentang enzim. Enzim atau fermen dalam bahasa Yunani yaitu en di dalam dan zyme itu yaitu ragi, yaitu senyawa organik yang tersusun atas protein dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai biokatalisator dalam reaksi kimia. Enzim yaitu biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Adapun struktur yang bisa kita lihat yaitu enzim terbagi menjadi dua. Yang pertama ada apoenzim dan yang kedua ada haloenzim. Adapun apoenzim tersusun atas protein dan haloenzim terdiri dari protein dan non-protein. Non-protein ini terbagi menjadi dua lagi, yang pertama itu prostetik dan yang kedua koenzim. Adapun klasifikasi enzim, yang pertama ada oksiderdustase yaitu mengkatalisis reaksi reduksi oksidasi. Yang kedua ada transferasi yaitu memindahkan gugus fungsional. Yang ketiga ada hidrolase yaitu menyebabkan reaksi hidrolisis. Dan ada pula berbagai liase, isomerase, dan ligase. Dalam analisis kuantitatif enzim, jumlah enzim dalam ekstrak suatu jaringan ditentukan secara kuantitatif berdasarkan efek katalisisnya. Untuk menentukan ini perlu diketahui beberapa faktor, yaitu yang pertama, persamaan reaksi yang dikatalis oleh enzim tersebut. Yang kedua, dibutuhkan atau tidaknya kofaktor tertentu. Dan yang ketiga, pengaruh konsentrasi substrat dan faktor. Yang keempat, pH optimum. Dan yang kelima, daerah temperatur saat enzim mempunyai aktivitas yang tinggi. Terima kasih kepada Ayu Wahyuni yang telah memaparkan materi. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Muhammad Rizky. Dipersilakan. Analisis kualitatif. Pada analisis kualitatif, enzim dilakukan percobaan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pada enzim yang terdapat pada sampel, berupa pengaruh konsentrasi enzim dan substrat, suhu, derajat keasaman atau pH, serta inhibitor. Bagian-bagian enzim. Bagian-bagian enzim terdiri dari kofaktor, catalytic site, koenzim, apoenzim, dan haloenzim. Bagian-bagian enzim. Enzim mempunyai 3 jenis bagian penyusun yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama ada apoenzim. Apoenzim merupakan bagian dari enzim aktif yang mana tersusun atas protein bersifat mudah berubah terhadap faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua ada kofaktor. Kofaktor merupakan bagian dari komponen non-protein yang ada di dalam enzim, yaitu berupa ion anorganik atau aktivator, berupa logam yang memiliki ikatan lemah dengan enzim Fe, Ca, Mn, Zn, K, Co, ion klorida, dan ion kalsium. Yang ketiga ada gugus prostetik. Gugus prostetik merupakan sebuah protein organik yang memiliki ikatan kuat dengan enzim plavin adenin dinukleotid, heme, dan biotin. Merupakan bagian dari gugus prostetik yang memiliki kandungan zat besi dan berperan untuk memberikan kekuatan ekstrak pada enzim, terlebih pada katalase, sitokrom oksidase, dan peroksidase. Sifat-sifat enzim.
Sifat-sifat enzim ada 5. Yang pertama, enzim adalah protein. Yang kedua, bekerja secara khusus atau spesifik. Yang ketiga, berfungsi sebagai katalis. Yang keempat, diperlukan dalam jumlah sedikit. Yang kelima, bekerja bolak-balik. Terima kasih kepada Kang Muhammad Rizky yang telah memaparkan materi. Selanjutnya, pemaparan materi yang terakhir akan disampaikan oleh saya sendiri. Manfaat enzim di bidang kesehatan. Yang pertama, konsumsi teratur dari enzim dan makanan kaya enzim membantu melindungi tubuh dari kemungkinan terjangkitnya penyakit. Yang kedua, enzim mulai digunakan untuk terapi karena mampu mengkatalis reaksi kimia kompleks di bawah kondisi fisiologis yang sesuai. Contoh dari makanan yang kaya enzim yaitu seperti pada nanas. Nanas merupakan buah tropis segar yang kaya akan enzim pencernaan. Enzim ini adalah protease yang berfungsi memecah protein menjadi building blocks-nya, termasuk asam amino. Ini membantu pencernaan dan penyerapan protein. Adapun selain buah nanas, ada juga terdapat dalam buah pisang. Pisang yaitu mengandung enzim pencernaan alami, di mana pisang terbukti mengandung amilase dan glukosidase, dua protein enzim yang memecah karbohidrat kompleks seperti pati menjadi gula yang lebih kecil dan lebih mudah diserap. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Aktivitas enzim dipengaruhi beberapa faktor, antara lain suhu, pH, konsentrasi enzim, substrat, dan kofaktor, inhibitor, kontrol terhadap kerja enzim, dan konsentrasi substrat. Pada umumnya, suhu optimum enzim adalah 30-40 derajat Celcius. Pada umumnya, enzim tidak menunjukkan reaksi jika suhu turun sampai sekitar 0 derajat Celcius. Namun, enzim tidak rusak. Jika suhu normal kembali, maka enzim akan aktif kembali. Enzim tahan pada suhu rendah, namun dapat rusak di atas suhu 50 derajat Celcius. Pada sebagian besar enzim, pH optimum yaitu pada dalam keadaan netral yaitu pH-nya 7. Inhibitor dalam enzim yaitu merupakan molekul yang dapat menghambat bahkan menghentikan reaksi enzimatik dengan mengotori permukaan katalis. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai enzim. Mohon maaf apabila dalam pemaparan kurang dapat dipahami, mohon dimaafkan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.